אח שלי, גיבור שלי. Hamas menunjukkan strategi yang matang dengan bersikukuh untuk tidak menyerahkan mayat-mayat sandera Israel. Di tengah jeritan dan tekanan dari keluarga para sandera yang terus mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Hamas tetap bergeming menyatakan bahwa pengembalian jenazah harus disertai dengan pemenuhan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah jaminan dilaksanakannya gencatan senjata secara konsisten tanpa adanya pelanggaran. Sebagaimana diketahui, Israel terus melakukan pelanggaran dengan melancarkan serangan yang menewaskan setidaknya 24 warga Palestina sejak 10 Oktober lalu. Karena itu, Hamas tak mau gegabah. Mereka memilih untuk menjadikan mayat para sandera sebagai alat diplomasi paling kuat di tengah meja perundingan yang penuh intrik dan kepentingan. Selama tidak ada komitmen nyata dari pihak Israel untuk menghentikan kekerasan dan serangan, maka tidak akan ada pengembalian jenazah. Saya dan istri saya, Sarah, memeluk kalian semua, keluarga yang berduka, sembari merangkul keluarga para sandera, mereka yang telah kembali dan yang akan kami bawa kembali. Dan kami berkomitmen untuk membawa mereka semua kembali hingga yang terakhir. Ketika Amerika mempertanyakan mengapa jenazah belum juga dikembalikan, Hamas memberikan jawaban bahwa banyak dari jenazah itu kini terkubur di bawah puing-puing reruntuhan dan terowongan yang hancur akibat serangan Israel sendiri. Sisa-sisa jenazah yang belum dikembalikan memerlukan alat khusus dan usaha yang besar untuk mengeluarkannya dari reruntuhan. Laporan The Jerusalem Post turut menguatkan klaim ini, di mana beberapa jenazah tentara Israel tertimbun di dalam jaringan terowongan yang telah runtuh. Israel telah membebaskan lebih dari 2.000 tahanan Palestina, sedangkan Hamas hanya membebaskan 251 sandera asal Israel. Dari total sandera yang dikembalikan, 28 diantaranya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Namun insiden mengejutkan terjadi ketika salah satu dari jenazah yang diserahkan ternyata bukan warga Israel, melainkan warga asing yang tertukar identitasnya, sehingga memicu kepanikan di Tel Aviv. Dengan sumber daya yang terbatas, Hamas mampu memaksa Israel membebaskan ribuan tahanan sebagai imbalan atas ratusan sandera. Ketimpangan angka itu menjadi bukti bahwa Hamas masih memiliki kendali dalam negosiasi, meski menghadapi tekanan militer dan diplomatik dari Israel serta sekutu Amerikanya. Mereka sedang mencarinya. Semua sandera yang masih hidup sudah kembali, dan hari ini mereka mengembalikan beberapa lagi. Prosesnya mengerikan, saya hampir tidak mau membicarakannya. Tapi mereka sedang menggali, benar-benar menggali. Ada area tempat mereka menemukan banyak mayat, lalu mereka harus memisahkannya satu persatu. Kamu tidak akan percaya, beberapa mayat sudah lama berada di sana, sebagian terkubur di bawah reruntuhan, dan ada yang mati di terowongan jauh di bawah tanah. Terowongan itu hanya setinggi sekitar 1 meter. Mereka hidup seperti itu untuk waktu yang lama. Ini kekejaman yang mengerikan. Pada saat yang sama, maksud saya Israel, tahu sebagian besar dari apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin telah membunuh sekitar 70.000 orang Hamas. Saya bilang, sekarang waktunya. Jadi kita lihat nanti apa yang terjadi. Pertanyaan berikutnya tentu soal senjata. Kita ingin senjata-senjata itu diserahkan. Mereka sudah setuju dan sekarang mereka harus melakukannya. Kalau mereka tidak melakukannya, kita yang akan melakukannya. Laporan dari The Guardian menyebutkan Hamas siap mundur dari pemerintahan Gaza, tapi tidak bersedia melepas senjata. Penggunaan senjata adalah bagian dari apa yang mereka sebut sebagai hak perlawanan. Selama pendudukan masih berlangsung, Hamas menyebut tuntutan Amerika itu tidak realistis. Tuntutan yang seolah meminta seseorang rela tangannya diikat agar orang lain bisa menamparnya dengan bebas. Hamas had the support. Lihat, Hamas mendapat dukungan dari Iran dan sekarang saya tidak ingin kita terlibat. Terakhir kali mereka melibatkan mereka,
Hasilnya baik. Jadi, dulu mereka mendapat dukungan dari Iran. Tapi hari ini, Iran sedang berusaha untuk memulihkan kehidupan. They're trying to survive. Dunia menyaksikan sebuah lelucon tragis yang dipentaskan berulang kali, di mana para pelaku utama, yaitu Israel dan Amerika Serikat, berpura-pura seolah-olah penontonnya bodoh dan tidak bisa melihat kebenaran yang terang benderang. Israel, dengan enaknya, berdiri di podium dunia dan berkata, "Kami sedang berperang melawan terorisme." Ini sama absurdnya dengan seorang perampok yang menduduki rumah orang lain, menghilangkan nyawa keluarga di dalamnya, lalu berteriak, "Tolong!" Akar masalahnya yaitu pendudukan, blokade, dan perampasan tanah dengan sengaja diabaikan, diganti dengan kalimat yang sederhana. Hamas adalah teroris. Seolah-olah dengan menyebut kalimat itu, segala kejahatan yang dilakukan Israel menjadi sah dan menjadi tindakan membela diri yang benar di hadapan hukum internasional. Dan Amerika, sang sutradara yang tak pernah bosan dengan drama standar gandanya, berdiri di belakang panggung memberikan suara. Lihatlah bagaimana Amerika memperlakukan Iran dan Rusia. Setiap pelanggaran, baik pelanggaran yang nyata atau pelanggaran yang dibesar-besarkan, langsung dihukum dengan sanksi yang menghancurkan perekonomian rakyatnya. Iran dituding mengembangkan program nuklir, dan sanksi pun dijatuhkan tanpa ampun. Ekonominya dikikis habis, obat-obatan langka, rakyat menderita, dan dunia diminta percaya bahwa ini semua demi perdamaian global. Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina juga dihukum dengan sanksi bertubi-tubi, perbankan diputus, aset dibekukan, perdagangan dibatasi. Amerika dan sekutunya pun berseru lantang soal hak rakyat Ukraina untuk melawan pendudukan. Tapi, ketika Israel, anak emas Amerika, melakukan pelanggaran yang jauh lebih brutal dan sistematis, menghilangkan nyawa puluhan ribu warga sipil, membombardir rumah sakit, menahan ribuan warga Palestina tanpa pengadilan, memperluas pemukiman ilegal yang sudah jelas melanggar hukum internasional, Amerika justru membuka keran bantuan miliaran dolar, sehingga kemudian Israel menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar Amerika sejak Perang Dunia II. Bahkan dilaporkan bahwa sejak Oktober 2023 saja, Amerika telah mengirim puluhan ribu ton senjata ke Israel melalui ratusan penerbangan kargo dan kapal. Tak mengherankan jika militer Israel dapat membombardir kawasan Gaza secara intensif setiap hari. Selain itu, lebih dari 140 resolusi PBB telah dilanggar oleh Israel, mulai dari pembangunan permukiman ilegal hingga blokade terhadap Gaza, namun tidak pernah ada sanksi yang diterapkan kepada Tel Aviv. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa hukum internasional ternyata tidak berlaku universal. Ia hanya menjadi alat bagi negara-negara kuat untuk menghukum musuh mereka, sementara memberi imunitas kepada sekutu mereka. Pendudukan Israel yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dibiarkan. Penghilangan massal atas nyawa warga sipil dibingkai sebagai pertahanan diri, dan mereka yang melawan disebut teroris. Setiap roket yang diluncurkan Hamas disebut sebagai aksi teror, tetapi setiap bom canggih yang dijatuhkan dari langit Gaza oleh pesawat F-16 buatan Amerika yang menghancurkan seluruh bangunan dan keluarga di dalamnya disebut sebagai tindakan presisi untuk melindungi keamanan Israel. Keanehan ini semakin nyata ketika kita menyimak narasi yang dibangun oleh Donald Trump. Dalam setiap pernyataannya, terlihat jelas sebuah upaya untuk menyalahkan Hamas secara total, sekaligus membenarkan segala tindakan Israel. Trump dengan konsisten menyalahkan Hamas untuk segala sesuatu, sementara di saat yang sama pujiannya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalir begitu saja. Dalam satu kesempatan, Trump menggambarkan operasi militer Israel di Gaza dengan narasi yang seolah melegitimasi, sementara setiap korban jiwa di pihak Palestina secara implisit dianggap sebagai tanggung jawab Hamas semata. Retorika semacam ini bukanlah retorika seorang mediator yang netral, tetapi lebih mirip juru bicara salah satu pihak yang bertikai. Seorang fasilitator perdamaian yang sejati seharusnya berusaha memahami akar konflik dari semua perspektif
dan menghindari bahasa yang menyudutkan satu pihak secara absolut. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah, bagaimana mungkin sebuah kesepakatan gencatan senjata bisa disebut adil dan seimbang apabila pihak yang memfasilitasinya sudah terang-terangan memilih sisi? Sikap partisan Trump ini menimbulkan keraguan yang serius mengenai niat baik Amerika Serikat dalam proses ini. Apakah Amerika benar-benar bertindak sebagai penjaga perdamaian yang objektif, atau justru menggunakan kedok gencatan senjata untuk mengamankan agenda politik Israel yang lebih luas, yaitu melumpuhkan Hamas sebagai entitas politik dan militer secara permanen? Masalah perlucutan senjata kelompok bersenjata adalah isu yang sangat rumit dan biasanya merupakan bagian dari kesepakatan politik yang komprehensif, seringkali setelah perundingan damai yang panjang dan adanya jaminan keamanan bagi semua pihak. Memasukkan tuntutan ini ke dalam pembicaraan gencatan senjata darurat sama saja dengan mengangkat ambang batas untuk kesepakatan yang paling dasar sekalipun, dan pada akhirnya justru berpotensi menggagalkan upaya penghentian kekerasan yang menjadi tujuan awalnya. For over a month, the Gaza Strip has been under fire from the... Dari masjid ke medan perang, lahirnya Hamas di tengah keputusasaan Palestina. Hamas lahir dari lautan kekecewaan dan keputusasaan rakyat Palestina pada dekade 80-an ketika harapan terhadap kemerdekaan mulai memudar dan diplomasi internasional tak kunjung membuahkan hasil. Saat itu, otoritas Palestina yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, pimpinan Yasser Arafat, semakin dilihat terjebak dalam jalur diplomatik yang bertele-tele dan mandek, sebuah proses yang gagal menghentikan merajalelanya pemukiman ilegal Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Dalam ruang vakum politik inilah benih-benih Hamas mulai bertunas. Akar organisasi ini sebenarnya terbentang jauh lebih dalam, berawal dari cabang Palestina dari Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, yang aktif dalam kerja-kerja dakwah dan sosial sejak tahun 70 dan 80-an. Mereka fokus membangun masjid, klub pemuda, lembaga amal, sekolah, dan klinik kesehatan, secara halus merajut sebuah jaringan dukungan masyarakat yang merasa terabaikan oleh perjuangan sekuler PLO. Pendekatan ini bukanlah strategi militer, melainkan sebuah proyek jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat Palestina secara kultural dan spiritual untuk sebuah perlawanan yang berlandaskan Islam. Peristiwa pemicu yang melahirkan Hamas dalam bentuknya yang kita kenal sekarang adalah Intifada. Pertama pada bulan Desember 1987, sebuah pemberontakan spontan rakyat Palestina yang meluas berupa demonstrasi, boikot ekonomi, dan pelemparan batu terhadap tentara Israel sebagai bentuk kemarahan atas pendudukan yang tak kunjung usai dan kondisi hidup yang semakin terpuruk. Melihat gelora perlawanan rakyat ini, Sheikh Ahmed Yassin, seorang tokoh spiritual dan organisatoris Ikhwanul Muslimin di Gaza, bersama segelintir koleganya, menyadari bahwa pendekatan sosial budaya saja tidak lagi memadai. Mereka membutuhkan sebuah wadah yang secara eksplisit menggabungkan semangat perlawanan bersenjata dengan identitas Islam yang kuat. Maka pada tanggal 14 Desember 1987, Hamas secara resmi dideklarasikan dengan menerbitkan sebuah piagam atau mitsak yang menjadi landasan ideologisnya. Piagam ini menegaskan bahwa tanah Palestina dari sungai hingga laut adalah wakaf Islami, tanah warisan umat Islam yang tidak dapat diserahkan sedikit pun, dan menolak segala bentuk kompromi atau pengakuan terhadap negara Israel. Inilah momen transformasi di mana sebuah gerakan sosial keagamaan mengadopsi dimensi perlawanan nasionalis yang militan, mengisi kekosongan strategi setelah kekecewaan terhadap pendekatan diplomasi PLO. Namun, penting untuk ditekankan bahwa sejak awal, Hamas tidak pernah membatasi dirinya semata-mata sebagai sebuah organisasi militer.
Ia adalah sebuah fenomena yang holistik. Sayap militernya, Brigade Izzuddin Al-Qassam yang kemudian dibentuk hanyalah satu aspek dari sebuah entitas yang jauh lebih besar. Jantung dari kekuatan Hamas justru terletak pada sayap sosial dan politiknya yang terus menjalankan fungsinya. Jaringan masjid, sekolah, dan lembaga amalnya terus beroperasi, memberikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang seringkali tidak dapat disediakan oleh otoritas setempat karena dibatasi oleh pendudukan Israel. Dengan melakukan ini, Hamas tidak hanya membangun loyalitas yang mendalam di antara warga biasa yang merasakan langsung manfaatnya, tetapi juga menciptakan sebuah negara dalam bayangan yang siap mengambil alih ketika struktur yang ada gagal. Pengabdian kepada masyarakat adalah modal politik yang paling berharga, dan ini membedakan mereka dari kelompok-kelompok bersenjata yang hanya fokus pada pertempuran. Tahun 90-an, Hamas semakin mengkristal sebagai kekuatan penentang utama terhadap proses perdamaian Oslo yang digagas oleh PLO dan Israel. Bagi Hamas, perjanjian Oslo 1993 adalah pengkhianatan besar. Mereka melihatnya sebagai bentuk kapitulasi PLO yang melegitimasi pendudukan Israel dengan iming-iming otonomi terbatas yang kosong. Puncak dari evolusi politik Hamas terjadi pada pergantian milenium. Setelah kematian Yasser Arafat dan kegagalan Intifada kedua yang dipimpin oleh Fatah, opini publik Palestina bergeser drastis. Kekecewaan terhadap Fatah dan otoritas Palestina memuncak, sementara reputasi Hamas sebagai gerakan yang bersih, disiplin, dan dedikatif justru semakin kuat. Inilah yang membawa mereka pada kemenangan bersejarah dalam pemilu legislatif Palestina tahun 2006. Kemenangan elektoral ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Hamas jauh lebih dari sekadar kelompok militer. Ia adalah sebuah gerakan politik massal dengan basis dukungan yang luas yang berhasil memenangkan kepercayaan rakyat melalui kombinasi antara rekam jejak perlawanan dan pelayanan sosial yang nyata. Kemenangan ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan kulminasi dari puluhan tahun kerja organisasi di akar rumput, membangun kepercayaan sektor demi sektor masyarakat Palestina yang telah muak dengan korupsi dan kegagalan Fatah, serta frustasi dengan blokade dan pendudukan Israel yang tak kunjung usai. Dengan demikian, melabeli Hamas semata-mata sebagai organisasi teroris adalah simplifikasi yang berbahaya dan mengaburkan pemahaman sejarah yang sebenarnya. Hamas adalah anak kandung dari Intifada, produk dari keputusasaan sebuah bangsa yang melihat tanahnya dirampas sedikit demi sedikit sementara harapan untuk merdeka melalui jalur perundingan semakin pudar. Ia adalah cermin dari kegagalan politik Israel dan komunitas internasional dalam menangani akar konflik, yaitu pendudukan. Dari rahim penindasan puluhan tahunlah, sebuah gerakan yang menggabungkan kekuatan sosial, politik, dan militer seperti Hamas lahir dan berkembang, bukan sebagai entitas yang muncul tiba-tiba, tetapi sebagai konsekuensi yang logis dan tak terelakkan dari sebuah perlawanan terhadap kolonialisme dan apartheid. Memahami sejarah panjang ini adalah prasyarat untuk memahami dinamika konflik Palestina-Israel hari ini.